Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan memprediksi peluang Chelsea untuk menjuarai Premier League di musim ini setelah game week ke-7 ya. Match yang sangat menegangkan antara Chelsea melawan Liverpool di Stamford Bridge. Chelsea berhasil memenangkan pertandingan 2-1 dan videonya udah gue bahas ya. Rate the player, bagaimana gue membedah dan menganalisa pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool dari point of view gue tentunya. Kalian bisa langsung lihat aja di video gue sebelumnya ya. Dan gue juga kasih link di atas, jadi kalian tinggal klik aja. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Likes dan komen juga seluruh videonya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Karena gue akan memberikan giveaway jersey buat kalian ya. Jersey Chelsea tentunya, yang vintage. Dan kalian bisa rebutin. Hanya ada di channel gue, nanti akan gue kasih clue-nya ya di channel Instagram gue. Jadi jangan lupa buat follow juga Instagram gue @nandasugiono. Di situ kalian bisa update terus informasi mengenai Chelsea minute by minute, hour by hour ya. Nah, buat kalian juga yang mau beli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian bisa langsung aja scan barcode yang ada di bawah ya. Jadi kalian bisa scan barcode, kalian akan diarahkan ke website jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa mendapatkan seluruh tim favorit kalian, gak cuma Chelsea aja, mulai dari yang vintage sampai yang current. Itu kalian bisa temukan di Jersey Megastore. Kalian juga bisa follow Instagramnya @jms.museum. Kalian bisa belanja menggunakan kode voucher ya, JMS10 untuk mendapatkan diskon 10% saat kalian check out. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau mendapatkan jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke Jersey Megastore. Nah, kita mulai aja. Ini di pertandingan pertama di game week ke-7 ya, yang akan gue review. Ini ada Bournemouth melawan Fulham. 3-1 Bournemouth berhasil memenangkan pertandingan ini ya. 3-1 Bournemouth berhasil mengunci pekan ke-7 ini dengan kemenangan ya. Tim asuhan dari Andoni Iraola ini berhasil membuat Fulham dan Antonio Silva lagi-lagi gagal menghadapi manajer-manajer dari Spanyol ya. Selama di Premier League ini belum pernah menang satupun melawan manajer dari Spanyol. Jual beli serangan terjadi di match ini ya. Ini match yang cukup seru menurut gue. Walaupun sempat tertinggal 1-0 dari Fulham, tapi skill Semenyo ini gol pertamanya luar biasa. Membawa bola cutting inside dari sisi kiri lapangan masuk ke dalam final third-nya Fulham dan membuat gol dari sisi yang sangat sempit ya. Gue sendiri kaget melihat gol ini. Dan ini membuktikan bahwa Semenyo ini adalah pemain yang kelihatannya akan diincar oleh banyak klub ya di musim panas untuk musim depan. Dan ini kelihatan banget ya, Semenyo berhasil menciptakan gol di 4 pertandingan beruntun. Ini membuat rekor yang cukup cemerlang buat pemain dari Bournemouth ini. Dan gol kedua Bournemouth ini lahir dari anak Coach Patrick ya, Justin Kluivert. Ini juga membuat gol yang cukup spektakuler di pertandingan kali ini. Tendangan dari jarak jauh dilesakkan ke gawangnya Fulham ya, dan tidak bisa dihalau sehingga Fulham unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Dan gol ketiga disempurnakan lewat gol dari Semenyo ya. Akhir dari skema counter attack yang cukup cepat ini membuat Semenyo lagi-lagi menjadi pahlawan di pertandingan kali ini. Semenyo sampai dengan game week ke-7 ini berhasil menciptakan 6 gol dan 3 assist, dan ini rekor yang sangat baik untuk salah satu pemain andalannya Bournemouth ini ya. Dari game week ke-7 ini gue melihat Bournemouth ini kelihatannya menjadi next Forest ya di musim lalu. Bagaimana klub yang tergopo-gopo ini bisa naik ke papan atas dan tampil dengan begitu konsisten ya. Atau menurut kalian Bournemouth ini mampu menjadi Leicester City di musim dia menjadi juara Premier League? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Sejauh apa Bournemouth akan mampu menancapkan taringnya di Premier League musim ini? Nah, di match kedua ini ada Leeds United melawan Tottenham Hotspur. 1-2 dimenangkan oleh Spurs ya pertandingan ini. Gol yang menurut gue cukup hoki ya dari Tel. Ini juga ada deflection dari tendangan kerasnya sehingga masuk ke gawangnya Leeds United. Kemudian bisa disamakan kedudukan oleh Leeds United dan goal screamer dari Mohamed Kudus ya. Ini yang membuat Spurs akhirnya mampu memenangkan pertandingan ini. Leeds menguasai permainan ya sepanjang pertandingan ini, tapi counter attack dari Spurs ini jauh lebih klinis daripada serangan-serangan yang dibangun oleh Leeds United. Dan kemenangan ini membuat Spurs kokoh di peringkat 3 ya musim ini, dan kelihatannya Thomas Frank ini cukup meyakinkan untuk membawa Spurs ini kokoh di papan atas Premier League ya. Tapi ini akan ada beberapa pertandingan besar yang dinanti oleh Spurs ya. Karena masih banyak tim-tim besar yang belum dilawan oleh Spurs. Kita lihat aja apakah Spurs mampu secara konsisten untuk menampilkan permainan terbaiknya di Premier League musim ini. Di match berikutnya ini ada Arsenal melawan West Ham. Ini salah satu pertandingan yang menurut gue berat sebelah ya. Arsenal berhasil menang 2-0 melawan West Ham United. Secara overall di Arsenal sangat menguasai pertandingan ya. Dan gol pertama itu lahir dari second ball ya, tendangan Eze yang disambar oleh Declan Rice ya di menit ke-30. Nah, sejak saat itu Arsenal terus membombardir lini pertahanannya West Ham, tapi belum mampu menciptakan gol tambahan ya. Saka kemudian dijatuhkan di menit-menit ke-70 kalau nggak salah ya, menurut wasit sih di kotak penalti ya, tapi kalau gue lihat berulang-ulang itu kejadiannya start dari luar kotak penalti. Seharusnya menurut gue pribadi ya, ini bukan karena gue sensi dengan Arsenal loh, itu tidak menjadi penalti ya, karena itu kejadiannya lumayan jauh dari kotak penalti. Tapi entah kenapa
referee calling untuk penalti dan bisa dieksekusi dengan sangat baik oleh Bukayo Saka, dan ini menjadi dia berhasil menciptakan 100 goal involvement ya setelah beberapa musim berarti di Arsenal ya. Cukup kalah sebenarnya kalau secara rasio dengan Cole Palmer di Chelsea yang baru saja menjalani musim ketiganya berarti ya. Tapi di akhir musim keduanya dia berhasil menciptakan 50 goal involvement, dan ini menjadi salah satu pemain tercepat untuk menciptakan goal involvement, 50 goal involvement di Chelsea ya. Ya walaupun Bukayo Saka sedikit on off ya, kadang-kadang dia cedera, kadang-kadang dia bermain baik, tapi di pertandingan kali ini dia cukup menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan yang gue highlight dari pertandingan Arsenal ini adalah bagaimana lini bertahan Arsenal ini overlap dan melakukan serangan ya ke gawangnya West Ham, ini juga sangat mengerikan. Dan juga Zubimendi yang menurut gue ini bermain sangat luar biasa ya, kelihatannya Odegaard walaupun cedera panjang, ini kedalaman squad Arsenal ini cukup mesti diperhitungkan ya, karena dengan cederanya Odegaard ditarik di awal-awal babak pertama ini tidak membuat shaky sedikit pun permainan dari Arsenal, dan ini membuktikan bahwa Arsenal ini sudah cukup dewasa, dan apakah Arsenal mampu menjuarai Premier League di musim ini ya. Dan kemenangan ini membuat Arsenal sekarang berada di puncak klasemen sementara. Arsenal melaju sebagai title contender utama ya, melewati Liverpool yang sebelumnya kelihatannya mampu untuk tampil konsisten, tapi ternyata di game week ke-7 ini Liverpool tidak mampu menahan gempuran serangan dari Chelsea. Tulis di kolom komen, menurut kalian apakah Arsenal ini mampu menjuarai Premier League di musim ini? Kalau gue pribadi, gue melihat kelihatannya tidak ya, karena gue tidak ingin Arsenal menjuarai Premier League di musim ini. Mungkin akan terjadi seperti 2 musim sebelumnya, itu Arsenal terus menjaga posisi puncak sampai di game week ke-30 kalau nggak salah ya, dan setelah itu disalip oleh Manchester City. Kita lihat aja di akhir musim apakah Arsenal mampu tampil konsisten, dan squad dari Arteta ini apakah akan tetap kompak seperti ini tanpa ada turbulensi di dalamnya ya. Nah, di match berikutnya ini ada Everton yang menang melawan Crystal Palace ya 2-1, dan ini menjadi kegagalan Palace pertama ya, kekalahan pertama Palace di Premier League, dan Everton berhasil menghentikan rekor 19 kali tanpa kekalahan Crystal Palace di segala kompetisi. Dan ini pertandingan yang menurut gue cukup seru ya. Ini sangat seru malah bahkan ya. Ini jual beli serangan terjadi antara Everton dan Crystal Palace. Everton yang tertinggal di babak pertama lewat gol dari Munoz ya. Dari skema counter attack cepat yang bergerak ke sisi kanan serangannya Palace ya. Dan berhasil menciptakan gol. Walaupun Pickford tampil sangat luar biasa menurut gue di pertandingan ini. Tapi tendangan dari Munoz ini tidak bisa dihalau oleh Jordan Pickford di gol pertamanya Crystal Palace. Akhirnya bisa menamakan kedudukan ya Everton lewat penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Diaye ya. Tapi kalau orang-orang bilangnya DJ. Tapi gue akan sebut dia Diaye aja lah ya. Menyamakan kedua titik putih. Ini gol yang membangkitkan semangat Everton untuk terus menyerang Crystal Palace ya. Ada beberapa peluang dari Crystal Palace yang menurut gue akan sangat disesali karena tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, harusnya menjadi gol tapi terbuang sia-sia, dan akhirnya Crystal Palace harus mengakui keunggulan Everton setelah gol injury time dari Grealish ya. Ini yang scrimmage yang luar biasa, bola disambar, bahkan Grealish pun tidak menyangka ya, atau tidak tahu kalau bola itu adalah menjadi 1 gol ya. Dan ini pertandingan yang menurut gue sangat seru banget sampai di akhir babak kedua ya. Dan dengan begitu, tidak ada satu tim pun yang saat ini unbeaten di Premier League setelah game week ke-7 ini ya, setelah Everton bisa memastikan kemenangan melawan Crystal Palace. Dan Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-6 ya dengan 12 poin, dan ini membuat distorsi mulai pelan-pelan menghilang ya dari klasemen sementara Premier League, dan tim-tim besar mulai merangsek naik ke atas. Yap. Kita ke match berikutnya nih, ada Brentford yang lagi-lagi kalah di GTEC Stadium melawan Manchester City ya, 0-1. Ini gol cepat dilesakan oleh Erling Haaland yang benar-benar musim ini menjadi mesin gol dari Manchester City di menit ke-9 ya. Ini membuat Haaland menjadi salah satu predator gol tergila di Premier League sampai dengan game week ke-7 ini ya. Gol ini juga berarti menandakan Haaland telah mencetak gol di 22 stadion dari 23 stadion yang ada di Premier League ya. Haaland hanya belum mencetak gol di Anfield. Itu tinggal satu-satunya gol yang akan dia kejar di musim ini, dan menurut gue itu sangat possible. Haaland akan mencatatkan rekor sebagai seorang striker yang berhasil mencetak gol di seluruh stadion di Premier League ya. Pertandingan ini begitu dikuasai oleh Manchester City mulai dari menit pertama sampai menit terakhir ya. Kemenangan ini membuat City berada di peringkat 5 saat ini, dan pelan-pelan City mulai merangsek naik dengan 13 poin, dan saat ini City hanya berbeda 3 poin dari Arsenal. Ini bukan sesuatu yang tidak lazim ya. Ini jamak kita lihat kadang-kadang Arsenal yang ada di atas ini pelan-pelan akan tergusur oleh Manchester City di akhir musim, dan ini juga membuat Manchester City menurut gue menjadi satu klub yang punya possibility untuk menjadi title contender utama juga di musim ini. Setelah performa jelek dari Liverpool, ini menyisakan Manchester City dan Arsenal yang kemungkinan besar bisa bersaing sampai akhir musim ya.
Dan di match yang berikutnya ini adalah match yang sangat membuat gue menggebu-gebu ya di hari Sabtu dini hari. Chelsea berhasil menang 2-1 atas Liverpool di Stamford Bridge. Drama dan badai cedera ini masih dihadapi oleh Chelsea ya di pertandingan di game week ke-7 ini, meskipun unggul di babak pertama di menit ke-14 lewat gol sensasional dari Moises Caicedo yang menggocek Virgil van Dijk yang saat ini meme-nya beredar di mana-mana ya. Van Dijk twerk itu juga cukup menghibur hati gue ya, dan hati kalian juga tentunya para True Blue ya. Ini tendangan sensasional dari Moises Caicedo ini dilesakkan di sebelah kiri gawangnya Liverpool. Ini wow, membuat gue berteriak sampai suara gue habis ya. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat Cody Gakpo ya dari asis Alexander Isak yang first touch yang menurut gue perfect banget tinggal disamber oleh Cody Gakpo. Tapi di babak pertama ini Chelsea begitu menguasai pertandingan, dan gue sangat optimis Chelsea bisa memenangi pertandingan itu sampai awal babak kedua saat Liverpool bisa mentwist kondisi ya. Liverpool bisa mengembangkan permainannya. Ini membuat alert buat para True Blue ya, dan untungnya Enzo Maresca berhasil melakukan adjustment dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Walaupun Badiashile dan Achempong mesti ditarik keluar dan kita bermain tanpa back murni ya di sisa pertandingan sekitar 25 menitan, ini tidak membuat Chelsea kewalahan ya. Justru masuknya para penyerang baru ini fresh leg membuat serangan Chelsea menjadi lebih mengalir lagi. Dan banyak pihak yang sangat meragukan Chelsea mampu mengimbangi Liverpool, bahkan menang melawan Liverpool di pertandingan kali ini, dan seluruh kritikus itu dibungkam oleh Esteva Willian lewat golnya di injury time. Bola dari Marco Cucurella yang disodorkan ke final third kotak penalti Liverpool ini berhasil disambar oleh Estevao dengan sangat cerdik ya. Kemenangan berharga ini menjadikan Maresca sebagai manajer pertama yang mampu back-to-back winning melawan Liverpool sejak tahun 2014 ya. Ini menjadi satu moral booster buat squad dan juga pelatih ya. Walaupun Enzo Maresca di akhirnya mendapatkan kartu merah ya. Ini final boss ya yang mendapatkan kartu merah. Ini berarti kita sudah mengoleksi 4 kartu merah dari 4 pertandingan ya, dan ini sangat luar biasa. Ya kita lihat aja apakah akan ada perbenahan yang terjadi di kubu Chelsea ya mengenai disiplin dan kartu merah ini, karena ini cukup concerning juga, dan gue juga melihat ini harusnya bisa segera untuk diperbaiki ya. Nah, lewat kemenangan ini juga gue cukup optimis ya Chelsea bisa kembali ke jalur juara, jalur kemenangan setelah game week ke-7 ini, dan ini mengingatkan gue saat awal-awal era Antonio Conte ya, bagaimana Chelsea ini sangat turbulence di 6 pertandingan awal, tapi setelah pertandingan ke-7 Chelsea terus menang sampai akhirnya bisa menjadi juara Premier League di musim itu ya. Nah, setelah game week ke-7 ini, persentase Chelsea untuk kemenangan Premier League di musim ini menurut gue naik drastis menjadi 80% ya. Ini juga menandakan kembalinya semangat dan winning mentality dari kubu Chelsea. Gue juga udah bahas mengenai performa Chelsea ini di Rate the Player. Kalian bisa lihat siapa saja yang mendapatkan box biru, itu berarti outstanding player di penampilan game week ke-7 ini ya. Nah, penampilan apik dan performa yang meningkat ini membuat gue yakin Chelsea masih mampu bicara banyak di Premier League di musim ini ya. Apalagi setelah nanti banyak pemain yang mulai pulih dan Chelsea bisa merotasi dan memainkan seluruh skema dengan maksimal ya. Dan Enzo Maresca bisa mempersiapkan skuadnya dengan lebih baik lagi. Menurut gue ini Chelsea nggak akan terbendung di Premier League di musim ini ya. Walaupun belum menjadi title contender ataupun title contender utama ya, tapi 80% ini adalah angka yang cukup baik ya, setelah sebelumnya ini turun drastis di pertandingan lawan Brighton kemarin. Dan di game week ke-7 ini gue kembali optimis bahwa Chelsea bisa bicara banyak di Premier League di musim ini. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komen opini kalian, dan bagaimana kalian melihat peluang Chelsea untuk menjuari Premier League di musim ini? Apa kita hanya finish di peringkat 4 besar, atau bahkan kita bisa melaju lebih jauh lagi seperti saat eranya Antonio Conte ya? Banyak banget masalah yang harus dihadapi Chelsea ya, selain badai cedera, terus juga kartu merah. Tapi untungnya seluruh pemain Chelsea ini sangat kompak ya. Bagaimana Reece James ini mengeluarkan pep talk di awal, membuat semangat para pemain Chelsea ini terbakar ya. Nah, itu dia, that's it video for today. Thanks for watching guys, dan gue tetap optimis, dan gue berharap kalian juga tetap optimis. Dan untuk seluruh yang menyatakan Enzo Maresca out, ini tolong dulu kalian diem ya, karena ini bukan sesuatu yang extraordinary menurut gue ya, kekalahan-kekalahannya Chelsea ini. Dan kita juga sudah sempat merasakan itu di pertengahan musim kemarin ya, dan ini bukan suatu hal yang baru. Dan gue yakin Enzo Maresca bisa kembali mendongkrak performa Chelsea menjadi tim terbaik di Premier League untuk musim ini ya. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan komen juga. Kasih opini kalian di kolom komen ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak kelewat video-video dari Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono untuk update terus informasi mengenai Chelsea ya. Kalian juga yang mau belanja jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan barcode di bawah ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id untuk mendapatkan
jersey-jersey favorit kalian, dan kalian bisa menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% hanya di websitenya Jersey Megastore. Follow juga Instagramnya @jms.museum. Itu dia, kita beristirahat dulu. Sampai ketemu lagi di 2 minggu ya, berarti setelah international break. Setelah ini mungkin akan ada berita-berita update mengenai para pemain Chelsea yang berlaga di international break ataupun informasi terupdate mengenai Chelsea. Jadi stay tune di Bridge of Blue, jangan kemana-mana. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up to Chelsea.